Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik yang banggakan, kembali lagi kita pada hari ini akan belajar mata pelajaran prakarya kelas 7 tentang budidaya tanaman sayuran. Saya berharap kita semua dalam keadaan kondisi yang baik, sehat, dan senantiasa mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah melaksanakan aktivitas pembelajaran bab ini, peserta didik mampu 1. Menyatakan pendapat tentang keragaman komoditas tanaman sayuran sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Kedua, mengidentifikasi jenis, sarana produksi, dan tahapan budidaya tanaman sayuran di wilayah setempat. 3. Merancang kegiatan budidaya tanaman sayuran berdasar orisinilitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. 4. Melaksanakan dan mempresentasikan kegiatan budidaya tanaman sayuran yang ada di wilayah setempat. Pembahasan budidaya tanaman sayuran ada 3 macam yang kita bahas. 1. Jenis-jenis tanaman sayuran. Nanti kita akan membahas jenis-jenisnya apa aja. Kemudian sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Kemudian yang ketiga adalah alternatif media tanam tanaman sayuran. Pertama yaitu jenis-jenis tanaman sayuran. Ya. Nah, ini kita patut bersyukur bahwa Indonesia sebagai negara tropis ya sangat cocok untuk membudidayakan tanaman sayuran. Kenapa? Karena sepanjang tahun kita tersedianya sinar matahari yang cukup sehingga tanaman sayuran dapat tumbuh dengan baik di berbagai daerah di Indonesia. Nah, komoditas tanaman sayuran di Indonesia pun beragam ya. Masing-masing daerah mempunyai keunggulan tersendiri dan tanamannya pun berbeda-beda. Nah, inilah harus yang patut kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas anugerah yang telah diberikan kepada bangsa Indonesia. Kemudian ya, kalau kita berbicara mengenai sayuran, apa sih sebenarnya sayuran? Sayuran itu adalah tanaman hortikultura yang dibudidayakan secara intensif. Lalu apa itu budidaya? Nah, budidaya ini merupakan usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang biak atau bertambah lebih banyak. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar atau konsumen yang makin meningkat dari waktu ke waktu. Ya, peningkatan permintaan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia karena kesadaran akan manfaat mengkonsumsi sayuran. Sayuran dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan atau dimanfaatkan. Bagian tanaman yang dapat dimakan atau dimanfaatkan berasal dari daun, tangkai daun, umbi batang, akar, bunga, buah, ataupun biji. Nah, contohnya ini daun, misalnya pakcoy ya, daun pakcoy. Kemudian yang dimanfaatkan tangkai daun, contohnya seledri. Umbi lapis, berarti bawang merah. Biji, contohnya kacang merah. Umbi, contohnya wortel. Bunga, contohnya kembang kol ya. Buah, contohnya tomat. Kemudian batang, contohnya asparagus. Jenis tanaman sayuran yang pertama yang kita perlu diperkenalkan adalah 1. Tomat ya. Tomat itu nama latinnya Lycopersicon esculentum. Dia merupakan tanaman perdu semusim ya, berbatang lemah dan basah. Daunnya berbentuk segitiga, buahnya hijau waktu muda dan kuning atau merah waktu tua. Perbanyakan tanaman ini umumnya dengan biji dan biasanya dibudidayakan pada lahan kering. Umur panen tanaman tomat lebih kurang 55 sampai 60 hari setelah tanam ya. Tomat termasuk sayuran buah yang digemari. Kenapa? Tomat mempunyai berbagai macam manfaat, antara lain sebagai bumbu, lalapan, makanan yang diawetkan atau saus tomat, buah segar atau minuman jus,
Ya, buah tomat banyak mengandung vitamin A dan C. Yang kedua adalah bawang merah. Nah, tidak asing lagi bawang merah ini. Nama latinnya Allium cepa. Ya, kalau kita lihat di dapur pasti ada bumbu yang satu ini, yaitu bawang merah. Selain dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, bawang merah dimanfaatkan untuk sebagai rempah dan obat. Kandungan minyak astirinya dapat menyembuhkan berbagai macam gangguan kesehatan. Bawang merah dapat tumbuh pada tanah sawah atau tegalan. Panen bawang merah dilakukan saat udara cerah dengan umur tanam 65 sampai dengan 90. Ya. Kemudian tanaman sayuran yang ketiga adalah kangkung. Nama latinnya Ipomoea reptans. Ini juga tidak asing bagi kita, sangat populer sekali ya. Hampir setiap penjual sayuran menjual kangkung. Kangkung dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Terdapat dua jenis kangkung yang biasa dibudidayakan, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Kangkung air memiliki daun dan batang yang lebih besar dibandingkan dengan kangkung darat. Dipanen pada hari ke-27 setelah tanam. Pemanenan dapat dicabut langsung atau dipotong dengan menyisakan buku batang. Setelah dipotong, kangkung dapat tumbuh dan dipanen kembali. Tanaman sayuran yang keempat adalah bayam. Nama latin bayam Amaranthus sp. Ya, ini bayam juga tidak asing bagi kita, apalagi kita sering memakannya ya. Di tukang sayuran juga banyak yang menjual bayam sebagai tanaman sayuran untuk kita konsumsi. Termasuk sayuran dataran tinggi, tetapi dapat hidup di dataran rendah. Di Indonesia, bayam dapat tumbuh sepanjang tahun dan ditemukan pada ketinggian 5 sampai 2000 meter dpl. Tumbuh di daerah panas dan dingin. Bayam dapat tumbuh subur di dataran rendah pada lahan terbuka yang udaranya agak panas. Bayam merupakan tanaman dikotil yang memiliki sifat batang basah atau herbaceous. Dengan bentuk batang bersegi, sifat permukaan batang pada bayam licin, beralur dengan arah tumbuh batang, yaitu tegak ke atas. Berdasarkan panjang umur batang, bayam termasuk tanaman muda anus. Ya, bayam cabut bisa dipanen pada hari ke-25 sampai 30 dan seterusnya hingga semua selesai panen. Tanaman sayuran kelima adalah sawi. Ya. Biasanya kalau kita makan sayur-sayur adem gitu, nah ini sawi sering kita jumpai. Sawi adalah sekelompok tumbuhan dari marga Brassica yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan atau sayuran, baik segar maupun diolah. Penyebutan sawi biasanya mengacu pada sawi hijau. Ada pula sawi putih yang biasa dibuat sup dan diolah menjadi asinan. Jenis lain yang kadang-kadang disebut sebagai sawi hijau adalah sawi sayur, sawi sendok atau pakcoy atau bokcoy. Merupakan jenis sayuran daun kerabat sawi yang mulai dikenal pula dalam dunia boga Indonesia. Sawi dapat dipanen pada umur 40 sampai 50 hari, mulai dilakukan pada minggu ke-7 setelah tanam. Baik, kita lanjut ke sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Berbicara sarana budidaya tanaman sayuran, ada dua macam, yaitu bahan dan alat. Kalau bahannya terdiri dari satu, benih atau bibit. Nah, kita harus bisa membedakan antara benih dan bibit. Kalau benih itu berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. Ya, benih ini harus mempunyai mutu yang baik, kualitas tinggi, ya, fisik maupun fisiologinya. Benih atau bibit unggul juga harus berasal dari varietas unggul. Daya tumbuh besar, murni, tidak mengandung kotoran, tidak tercemar hama dan penyakit. Benih yang menjamin adalah benih yang bersertifikat. Yang kedua, pupuk.
Ya, pupuk digunakan untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Kita ketahui pupuk itu ada dua macam, ada pupuk organik dan pupuk anorganik. Ya, kalau pupuk organik itu berasal dari daun-daunan, pepohonan gitu kan, yang membusuk. Kalau pupuk non organik itu dari zat kimia, misalnya NPK, urea, KCl, ZA gitu kan. Bahan yang ketiga adalah pestisida. Nah, pestisida ini gunanya untuk mengendalikan serangan hama, ya, pengganggu tanaman. Ya, pestisida juga ada dua macam, yaitu alami dan buatan. Kalau alami bisa memanfaatkan tanaman sebagai bahan bakunya. Contoh tanaman yang digunakan untuk membuat pestisida adalah daun nimba. Seperti itu. Nah, berikut kita lihat adalah contoh dari benih pupuk, ya, pestisida. Selanjutnya yaitu kita bahas kembali tentang bahan yang keempat, yaitu media tanam. Ya, media tanam itu buat menanam tumbuhannya, ya, atau tanamannya. Nah, media tanam ini juga ada dua macam, yaitu ada media tanam organik dan anorganik. Kalau media tanam organik itu yang pertama adalah arang sekam. Ya, arang sekam itu hasil pembakaran tidak sempurna dari sekam padi atau kulit gabah yang berwarna hitam. Nah, warna hitam pada arang sekam menyebabkan daya serap terhadap panas tinggi sehingga menaikkan suhu dan mempercepat perkecambahan. Ya. Yang kedua, kompos. Ya, kompos merupakan zat akhir proses fermentasi tumpukan sampah atau serasah tanaman. Kandungan utama kompos adalah bahan organik yang dapat memperbaiki kondisi tanah. Bahan-bahan organik yang dapat dikomposkan yaitu diantaranya limbah organik rumah tangga, kotoran, limbah peternakan, limbah pertanian, dan limbah agrobisnis. Ciri-ciri kompos yang baik yaitu berwarna coklat, berstruktur lemah, gembur, dan berbau daun lapuk. Keuntungannya menggunakan kompos ini yaitu mengembalikan kesuburan tanah, mengurangi tumbuhnya tumbuhan, dan tersedia secara mudah, murah, dan relatif cepat. Media tanam organik yang ketiga yaitu sabut kelapa. Nah, sabut kelapa ini nama lainnya kokopit, yang digunakan sebagai media tanam biasanya berasal dari kelapa yang sudah tua karena memiliki serat yang kuat. Ya. Berikut ini adalah contoh-contoh dari media tanam organik. Contoh dari arang sekam. Contoh media tanam kompos. Contoh media tanam sabut kelapa. Media tanam yang berikutnya adalah media tanam anorganik. Yang pertama, gel atau hidrogel adalah kristal polimer yang biasa digunakan sebagai pengganti tanah. Gel sebagai media tanam indoor karena warnanya beragam dan dapat memperindah ruangan. Gel juga sering digunakan nursery saat pengiriman tanaman jarak jauh karena gel mampu menyimpan air dalam jumlah yang sangat banyak. Ya. Kemudian spons atau flora foam banyak digunakan untuk budidaya tanaman hias. Biasanya spons digunakan sebagai media bunga potong. Spons memiliki daya serap air dan hara yang sangat tinggi, tetapi bahan ini mudah lapuk dan mudah hancur ketika dipegang. Berikutnya adalah vermiculit dan perlit. Vermiculit adalah bahan organik steril yang berasal dari pemanasan kepingan-kepingan mika. Bahan ini mengandung kalium. Vermiculit dapat meningkatkan daya serap air jika digunakan sebagai bahan campuran media tanam. Berikutnya adalah pasir. Ya, memiliki kapasitas kelembapan sangat rendah dan kandungan hara rendah.
Pasir cukup baik dijadikan sebagai media tanam karena dapat menciptakan kondisi aerasi yang baik. Pasir yang biasa digunakan sebagai media tanam adalah pasir malang dan pasir kali. Pasir pantai tidak disarankan untuk digunakan karena memiliki kadar garam tinggi serta tidak baik bagi tanaman yang ditunjukkan dengan gejala terbakar dan menyebabkan kematian. Media tanam anorganik berikutnya adalah pecahan batu bata. Batu bata yang digunakan sebagai media sebaiknya berukuran kecil seperti kerikil. Fungsinya agar batu bata dapat menyerap air dan unsur hara dengan baik. Selain itu, kelembaban dan sirkulasi udara di sekitar tanaman juga makin baik. Batu bata miskin unsur hara, oleh karena itu biasanya diletakkan di dasar pot karena drainase dan aerasinya baik. Batu bata juga harus dicampur dengan bahan lain untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman. Sekarang kita bahas yaitu sarana yang kedua adalah alat yang dibutuhkan untuk budidaya tanaman. Ada dua macam alat penggembur tanah berupa garpu, skop, cangkul ya. Kemudian yang kedua alat pemberian tanaman berupa gembor, koret, dan sprayer. Berikut adalah contoh-contohnya. Selanjutnya kita bahas tentang tahapan budidaya tanaman sayuran. Yang pertama adalah pembibitan. Nah, ini hal awal yang harus kita lakukan. Benih harus bersih dari benda asing, memiliki daya kecambah minimal 80%. Sebelum disemai, benih diberi perlakuan agar pertumbuhan bibit lebih baik. Perlakuan sebelum disemai berbeda tiap jenis tanaman. Beberapa benih tanaman membutuhkan perlakuan tertentu sebelum disemai, seperti direndam dengan air. Ada pula benih yang dapat langsung disemai atau ditanam di lahan. Selama masa pembibitan, bibit harus mendapat pengairan yang cukup, pemupukan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Pemindahan bibit perlu diperhatikan cara-cara yang baik dan benar. Pemindahan bibit yang ceroboh dapat merusak akar tanaman. Kemudian tahapan yang kedua adalah pengolahan tanah ya, seperti biasa digemburkan terlebih dahulu ya tanahnya, kemudian diberi perlakuan agar sesuai dengan syarat tumbuh tanam. Penggemuran tanah dilakukan dengan mencungkil tanah menggunakan cangkul atau garpu ya. Untuk penanaman di polybag, tanah dicampur dengan pupuk. Kamu perlu mengenal jenis tanah yang akan digunakan untuk budidaya. Tahapan yang ketiga adalah penanaman ya. Setelah penyemaian, kemudian tahapan kedua pengolahan tanah, yang ketiga adalah penanaman bibit. Bibit dapat ditanam dalam larikan atau dalam bedengan ya. Kemudian berikutnya adalah pemeliharaan. Dengan cara apa? Satu, penyiraman. Penyulaman dilakukan bila ada benih yang mati atau tidak normal. Penyiangan dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman serta gulma. Pembumbunan ya dilakukan dengan cara mengumpulkan tanah di daerah barisan sehingga membentuk gundukan. Hal dilakukan untuk tanaman yang ditanam di bedengan. Kemudian pemupukan ya, pengendalian organisme pengganggu tanaman. Lalu pemasangan ajir atau turus untuk tanaman sayuran yang tumbuh merambat atau berbatang lemah. Kemudian pemanenan dilakukan pada waktu yang tepat sehingga hasil panen memiliki kualitas yang baik. Ciri dan umur panen ya, pemanenan biasa dilakukan secara manual ya. Kemudian berikutnya adalah pasca panen. Perlakuan pasca panen diperhatikan kualitas produk agar tetap terjaga. Tahapannya adalah pengumpulan hasil panen, penyortiran dan penggolongan berdasarkan ukuran dan umur tanam. Yang ketiga, penyimpanan hasil panen di tempat yang bersih dengan kadar air tertentu ya. Untuk yang terakhir yaitu alternatif budidaya tanaman. Di sini alternatifnya adalah kita menggunakan hidroponik. Hidroponik adalah salah satu teknologi budidaya tanaman
tanpa tanah dengan pemberian hara tanaman yang terkendali. Jadi dilakukan dengan dan tanpa media tanam, misalnya dengan sabut kelapa, ijuk, kerikil, arang, zeolit, dan air. Ya. Nah, mungkin ini pembahasan hidroponik perlu pembahasan khusus. Mudah-mudahan di video pembelajaran berikutnya kita khusus membahas tentang hidroponik. Baiklah para peserta didik yang banggakan, rekan-rekanku sekalian, demikianlah video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk membimbing kita belajar di rumah. Dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.